Dan biasanya stabilitas dari vaskular meningkat dan akan terjadi kebocoran plasma yang jauh lebih berat dibandingkan dengan primary infection. Nah, kebocoran plasma ini menimbulkan menurunnya trombosit, meningkatnya dari hematokrit secara signifikan yang dapat menyebabkan adanya perdarahan, sampai adanya shock, bahkan kejadian kematian akibat demam berdarah. Oh iya, jadi memang sangat kompleks ya. Iya, benar. Untuk kondisi itu memang tahu, saya sudah terinfeksi demam berdarah. Apakah memang begitu kayak COVID ya? Kan kita kalau COVID terinfeksi selanjutnya gejalanya lebih ringan gitu. Kan berbeda ya. Iya benar, karena itu ya yang saya jelaskan tadi bahwa dari virus dengue-nya mempunyai 4 tipe. Oh iya, kira-kira begitu. Iya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, sebenarnya ini banyak teman-teman orang awam juga yang mungkin belum terlalu ngerti apakah dengan saya terkena demam, saya baru demam hari pertama ini dok, apakah langsung saya sudah tahu oh ini kan kayaknya kena demam berdarah nih dok? Iya, benar. Karena kalau demam itu kan adalah gejala awal dari suatu penyakit, dan infeksi virus itu tidak hanya demam berdarah, tapi biasanya karena kita negara endemis dari infeksi virus dengue ini, jadi jika ada demam akut, ada gejala-gejala akut lainnya seperti nyeri sendi yang memang nyeri kepala, dan itu merupakan gejala dari virus sebenarnya, belum tentu demam berdarah. Jadi memang perlu sekali untuk memeriksakan ke layanan kesehatan. Jadi seorang dokter akan menilai bukan hanya dari demamnya saja, dari riwayat pasien, pola demamnya seperti apa, gejala lainnya, dan nanti akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan lab. Iya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kan ada beberapa memang beberapa pasien yang juga mungkin sering datang kayak gini, dokter langsung mau memeriksakan, oh saya mau periksa lab untuk NS1. Ada orang awalnya sudah tahu NS1 gitu. Kira-kira bisa dijelaskan dokter? Iya, jika memang pasien datang dengan keluhan demam akut ya, artinya demam yang mendadak tinggi, lalu disertai dengan gejala-gejala nyeri sendi, mual muntah, nyeri kepala, apalagi ada nyeri di belakang mata yang kita sebut dengan nyeri orbita. Jadi kita memang mencurigai yang pertama itu adalah infeksi virus dengue. Nah, untuk NS1, jadi NS1 itu adalah sebenarnya serpihan-serpihan protein yang dikeluarkan oleh si virus dengue ini. Jadi NS1 itu merupakan non-struktural protein 1. Jadi otomatis dia itu kita periksakan pada saat virusnya sedang banyaknya di dalam tubuh kita, yaitu pada fase viremia, yang nanti mungkin kita akan sedikit overview ya tentang fase-fase dari demam berdarah. Nah, jadi pada fase viremia di mana sedang demamnya sedang parah, jadi virus itu banyak sekali di dalam tubuh. Nah, itulah yang kita akan tekan sebagai penanda serologi demam berdarah. Jadi, pada fase viremia itu adalah hari pertama dan hari ketiga, dok. Jadi, memang bagusnya mengecekkan NS1 pada hari pertama demam sampai hari ketiga. Setelah itu, sudah lewat fase viremia, tidak disarankan lagi untuk mengecekkan NS1. Ini menarik, karena ini kan kita sudah membicarakan mengenai fase-fase tertentu, ada fase kedua, ada fase mungkin orang ada kenal ada fase akut, ada fase kritis, ada fase penyembuhan. Kira-kira bisa dijelaskan tuh? Ya, benar. Jadi kita mengenal fase demam berdarah itu sangat penting ya untuk kita lebih aware kita berada di fase apa, bisa fase kritis dan penyembuhan dan sebagainya. Demam berdarah sendiri dia mempunyai 3 fase. Yang pertama adalah fase viremia atau bisa disebut dengan fase demam. Ya, jadi hari pertama sampai hari ketiga di mana virus dengue itu sedang banyaknya di sirkulasi tubuh kita, sehingga yang dominan adalah terlihatnya demam yang akut. Jadi nama demamnya itu pelana kuda atau saddleback. Ya, mendadak tinggi, nanti turun kembali dan dapat demam kembali. Lalu adanya juga nyeri sendi, nyeri di belakang orbita, mual-mual, lalu adanya lemes seperti itu. Jadi sebenarnya pada fase viremia itu yang dominan. Pasien itu benar-benar merasakan tidak nyaman pada fase viremia. Tapi bagi dokter itu masih aman karena pada fase itu tidak terjadi kebocoran plasma.
Lalu kita lanjut ke fase kritis. Fase kritis itu hari ke-4 sampai hari ke-6. Jadi demamnya sudah hilang tuh, demam udah nggak demam, tetapi pasiennya mulai lemes. Lalu kalau lihat dari lihat perannya, trombositnya semakin rendah, hematokritnya semakin tinggi, karena pada fase itu memang terjadinya kebocoran plasma yang berat. Dan kita juga harus mengenal ya tanda-tanda demam berdarah yang kita sebut dengan warning sign. Jadi itu adalah awal tanda-tanda kumpulan gejala awal dari fase kritis. Yang pertama adalah nyeri perut. Jadi nyeri perut, nyeri sekali perutnya, bisa nyeri pada ulu hati, lalu disertai oleh muntah-muntah. Muntahnya itu muntah persistan. Jadi artinya muntahnya terus-terusan, lalu menyebabkan adanya akumulasi cairan karena terjadi kebocoran plasma. Yang paling parah itu adalah akumulasi cairan pada rongga-rongga besar di dalam tubuh kita. Contohnya adalah rongga perut. Kita kenal namanya asites. Lalu rongga dada terdapat cairan karena rongga-rongga tersebut dapat menampung cairan yang berat. Lalu adanya perdarahan. Nah, di sini harus ditekankan nih. Perdarahan yang dimaksud adalah perdarahan pada mukosa. Jadi perdarahan pada badan, bintik-bintik kemerahan pada kulit itu tidak termasuk. Perdarahan mukosa itu contohnya adalah kalau di mulut kita kenal dengan gusi berdarah, gum bleeding. Kalau di hidung, epistaksis atau mimisan ya kalau di sana. Kalau perdarahan saluran cerna bisa ditandai oleh muntah darah yang kita sebut dengan hematemesis, ataupun BAB warna hitam pekat yang kita sebut dengan melena, yang mengartikan bahwa ini terjadi perdarahan saluran cerna bagian atas. Lalu bisa terjadi pada urinary tract atau saluran kencing. Bisa kencingnya berwarna merah, hematuri, kencingnya berdarah. Ataupun kalau diperiksakan, kencingnya tidak berdarah, tapi kalau diperiksakan di lab, akan terjadi hemoglobinuria. Lalu berikutnya adalah penurunan trombosit dan hematokrit yang signifikan, lalu adanya letargi, artinya kesadarannya sudah mulai menurun, pasiennya gelisah, seperti itu. Itu adalah tanda-tanda warning sign, tanda kegawatan dari demam berdarah. Dan biasanya terjadi pada fase kritis jika tidak tertangani dengan baik, dengan monitoring yang ketat, dan juga pemberian cairan yang baik. Pasien itu bahkan bisa jatuh ke dalam shock. Shock itu adalah tekanan darah sudah mulai turun, nadinya cepat sampai tidak teraba, itu merupakan kegagalan sirkulasi dan tidak sedikit kasus dapat menyebabkan kematian akibat demam berdarah ini. Lalu jika tertangani dengan baik, monitoring yang baik, pemberian cairan yang baik, ini menyebabkan kita membantu pasien untuk melewati fase kritis dan akan menuju fase penyembuhan, dimulai dari hari ke-7 bahkan sampai hari ke-9. Hari ke-7 sampai hari 9 biasanya gejalanya sudah sangat membaik. Pasien sudah bisa beraktivitas, lalu mualnya sudah minimal, demam sudah tidak ada, dan tandanya paling khas itu adalah terjadi tren peningkatan dari trombosit dan sel darah putih kita yang awalnya menurun sudah mulai meningkat, diikuti peningkatan trombosit dan penurunan dari hematokrit. Tapi tidak sedikit kasus trombosit itu dia trennya meningkat, tetapi pada hari ke-7 tidak sampai di atas 100.000. Jadi itu nggak masalah. Yang penting tren dari peningkatan trombosit itu ada. Jadi karena fasenya bisa sampai hari ke-9 pemulihannya. Ya, ini menarik. Ini ada yang menarik karena kebanyakan kan orang awam ya. Kan kita kan sering mengedukasi kepada orang awam untuk harus dicek darah secara rutin gitu dokternya. Nah, pada saat dicek darah, kok ini trombositnya nggak naik-naik. Nah, ini kan terkadang kan kita selalu berpatokan sama trombosit, dokter. Iya, benar. Iya, ini kira-kira seperti itu. Iya, benar. Makanya itu, sahabat Surya, jika memang memiliki gejala demam yang akut, jadi kita harus tahu ya kapan mulainya demam, karena itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh seorang dokter untuk mengetahui berada di fase apa pasien ini sekarang. Sama ada satu hal lagi yang menarik dokter. Ini kan kebetulan kan saya sedang bertugas di IGD. Seringkali memang saya ketemu dengan pasien-pasien yang justru memang demamnya itu bilang saya demamnya hari ke-3 dokter. Tapi kok sekarang saya
ya kayak sehat-sehat aja, saya biasa-biasa aja gitu. Tapi pada saat kita cek ternyata hematokritnya udah naik, sudah sampai poinnya 50, trombositnya udah turun. Nah, itu kira-kira bagaimana dokter supaya masyarakat tuh bisa paham, masyarakat awam bisa paham, oh ini saya lagi ini nih, padahal saya sehat-sehat karena kan kebanyakan masyarakat awam gitu ya. Ya, karena memang seperti saya katakan tadi, pada hari keempat setelah fase demam itu, demam udah nggak ada. Tetapi kita harus benar-benar berhati-hati sekali bahwa setelah hari demam itu adalah masa-masa di mana terjadinya kebocoran plasma. Kalau kita sebut dengan plasma leakage ya. Jadi sahabat Surya harus tahu sekali gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah itu sangat bervariasi dok. Dari yang ringan, yang berat, dan ada yang kita kenal dengan expanded dengue. Iya, expanded dengue itu di mana demam berdarah dapat mengenai target organ vital di dalam tubuh kita. Ya, kita mulai dulu dari demam dengan gejala yang ringan dulu ya. Gejala yang ringan seperti yang saya katakan tadi, gejala dari demam berdarahnya, demam akut, nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri di belakang orbita, adanya ruam pada kulit, lalu mual-mual. Tetapi pada yang ringan, dia tidak akan disertai oleh tanda-tanda kebocoran plasma yang berat. Contohnya trombositnya masih di atas 100.000, peningkatan hematokritnya tidak sampai 10%, lalu tidak terjadi perdarahan, hemodinamiknya masih stabil, makan minumnya masih bagus, aktivitasnya juga masih bagus. Nah, pada gejala yang ringan itu bisa dirawat di rumah loh dok. Oh iya. Jadi tidak semua demam berdarah harus dirawat di rumah sakit. Tetapi kita harus mengedukasi pasien dengan monitoring yang ketat, tetap harus di rumah. Mungkin kita akan sebagai dokter juga aktif juga memantau kondisi pasien di rumah, mengedukasi setiap harinya harus cek darah, pergi ke pusat pelayanan kesehatan untuk kita tahu tren dari peningkatan hematokrit dan penurunan trombositnya. Lalu kita harus edukasi dengan benar tanda-tanda dari warning sign tersebut, dan harus minumnya harus adekuat. Minum air putih boleh, minum minuman yang mengandung elektrolit boleh. Dan kalau sudah mualnya sudah keras sehingga intake-nya tidak bagus, ataupun ada tanda-tanda warning sign atau trombositnya kurang daripada 100.000, ya memang pasien harus rawat inap. Nah, pada rawat inap pun nanti ada dua bisa dirawat di ruang biasa ataupun dirawat di ruang ICU. Nah, pada kasus-kasus yang berat, simptom yang berat yang seperti saya jelaskan tadi, ada warning sign, peningkatan dari hematokrit dan penurunan dari trombosit yang signifikan, dapat menyebabkan shock, perdarahan hebat, hingga menyebabkan kematian. Nah, yang ketiga, yang expanded dengue itu, kita tahu bahwa virus dengue ini dia bersifat sistemik. Jadi virusnya itu ada di sirkulasi peredaran darah kita sehingga menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital. Contohnya pasien demam berdarah dengan adanya tanda-tanda kerusakan hati yang akut, ditandai oleh laboratoriumnya, pemeriksaannya itu SGOT, SGPT-nya dia meningkat jauh bahkan sampai ribuan. Nah, itu hatinya langsung dirusak oleh si virus dengue. Ada yang kedua, dia kena ginjal yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. Kita tahu bahwa pasien yang shock, pasien yang dehidrasi, perdarahan hebat, juga imbasnya pasti mengalami acute kidney injury ya. Tetapi pada expanded dengue ini, virusnya sendiri yang langsung merusak dari ginjalnya, sehingga tidak perlu melewati fase shock, fase perdarahan, ataupun fase dehidrasi. Lalu terjadilah kerusakan ginjal yang ditandai oleh racun ginjalnya tinggi dalam pemeriksaan lab, kreatininnya sudah mulai meningkat, bahkan kencingnya sampai tidak ada urin. Seperti itu tanda-tanda dari expanded dengue yang mengenai ginjal. Lalu bisa juga kena sistem saraf otak. Jadi pasiennya mulai penurunan kesadaran, letargi, kalau diajak ngomong sudah ngaco, seperti itu dok. Jadi kita sebut dengan encephalopathy dengue. Ya, jadi itulah tanda-tanda expanded dengue yang sahabat Surya juga harus tahu ya. Jadi memang gejala dengue itu spektrumnya luas sekali. Ya.
Oke, ini menarik nih. Expanded dengue juga saya baru dengar soalnya, Dok. Ya, zaman kuliah saya juga kayak jarang mendengar ada namanya term mengenai expanded Tapi dengue. kasusnya ada. Wah, ada ya, dokter ya. Kasusnya nggak sedikit. Iya, iya. Nah, ini apakah ini kebetulan nih saya juga terbesit di pikiran saya, apakah memang expanded dengue ini berhubungan dengan imunitas seseorang, dokter? Ya bisa saja dan seperti saya katakan tadi biasanya secondary infection dari dengue itu menyebabkan gejala yang parah bahkan dapat mencapai dapat terjadinya expanded dengue. Jadi bukan hanya demam DSS saja ya, dengue shock syndrome aja yang kita bilang itu bahaya. Tapi ternyata ada juga loh dok yang expanded dengue yang menyerang organ-organ vital di dalam tubuh kita. Iya, iya. Iya. Ya, ini menarik ini kita bahasanya tentang expanded dengue karena kan kebanyakan memang kita ya udah mau berdarah, oke lah nanti dirawat inap aja, pasang infus, udah ternyata ada kondisi-kondisi yang memang harus kita aware ternyata ya dok ya, apalagi mengenai expanded dengue itu sendiri. Nah selanjutnya dok, ini saya mau nanya untuk demam berdarah sendiri kan kalau misalnya orang sakit batuk pilek ada obatnya, orang diare ada obatnya. Kira-kira untuk demam berdarah sendiri apakah ada obatnya dokter? Ya, sampai sekarang saat ini ya demam berdarah tidak ada antivirusnya. Seperti COVID mungkin ada antivirusnya. Sampai saat ini demam berdarah itu tidak ada antivirusnya. Tidak ada obat yang langsung membunuh si virus dengue itu. Jadi kalau kita tahu patofisiologinya, kita tahu fase-fase dari demam berdarah, monitoring dan cairan adalah hal yang terpenting. Yang pertama adalah monitoring. Monitoring dari keluhan, gejala pasien, tanda-tanda vital, tanda-tanda warning sign. Lalu setelah itu kita dapat mengambil keputusan dengan pemberian cairan apa yang harus kita berikan. Nah, pada yang rawat jalan, minum air putih atau minuman yang mengandung elektrolit. Minum air putih sebanyak-banyak yang bisa. Jika sudah rawat inap, kita akan mengganti kebocoran plasma yang terjadi itu dengan cairan infus yang memang menyerupai sel plasma yang hilang itu. Biasanya kita memakai rinelactate. Ya, jadi kita atur tuh cairannya sesuai dengan kebocoran plasma yang terjadi, sesuai dengan berat badan dan kondisi pasien saat ini agar tidak kelebihan cairan ataupun kekurangan cairan. Jadi memang itu harus dipantau. Kadang-kadang mungkin ada pengalaman sahabat Surya yang merasa ini demam berdarah, jadi saya infus saja di rumah seperti itu. Itu bahaya karena jika tidak ada dokter yang memantau, kelebihan cairan itu juga bahaya, kekurangan cairan juga berbahaya. Jadinya kita tidak sembarangan memberikan tetesan infus, ada perhitungannya. Jadi monitoring cairan, dan yang ketiga baru obat-obatan simptomatik, artinya obat-obatan yang diberikan sesuai dengan keluhan pasien saat ini. Kalau demam diberikan antipiretik. Antipiretik yang paling aman saat ini untuk pasien demam berdarah adalah paracetamol. Jadi mungkin ada yang sahabat Surya bertanya, kok saya sakit cuma dikasih paracetamol seperti itu. Jadi itu adalah pengobatan simptomatiknya. Jika mual, kita berikan obat antiemetik ya, obat anti mual. Dan untuk multivitamin bisa-bisa saja diberikan untuk meningkatkan stamina. Itu aja. Jadi yang pertama monitoring, yang kedua cairan. Itu sih paling penting. Nah, itu bisa ini ya, dari sahabat saya sendiri bisa paham kalau yang paling penting adalah monitoring yang pertama. Yang kedua adalah harus banyak minum ya dok ya. Yang ketiga adalah gimana kita mengobati obat-obatannya secara simptomatis. Jadi nggak semerta-merta memang demam berdarah, loh kok saya cuma dikasih paracetamol aja. Padahal memang keluhannya cuma panas gitu kan. Oh kalau saya ada mual muntah ya kita akan berikan obat mual muntah. Karena kadang-kadang pasien itu kalau demam harus antibiotik ya. Iya benar dok, ini antibiotik. Terkadang sih juga kita sudah memberikan edukasi kepada pasien, ini hasil darahnya memang mengarah ke demam berdarah. Sering sih memang pasien juga menanyakan perihal antibiotik, kok saya nggak dikasih antibiotik ya dok? Ya, karena memang kan penyebabnya virus ya. Kalau antibiotik adalah antibakterial, kecuali sahabat Surya mengalami demam berdarah dengan koinfeksi bakteri, bisa diberikan antibiotik. Tetapi kalau memang yang asli demam berdarah, kita seorang dokter itu memberikan obat
secara rasional. Artinya obat yang benar-benar dibutuhkan pasien. Jangan sembarangan memberikan obat yang didapat adalah efek samping nanti, bukannya efek penyembuhannya. Iya. Iya, sering banget memang saya ketemu pasien Iya. gigi juga datang. Ini kayaknya saya bawa hasilnya segini, tapi saya coba berobat sendiri di rumah. Iya. Itu obatnya tuh sudah segepok gini dok, banyak lah dikasih. Semua Iya. saya minum ini, saya minum ini, saya minum Karena ini. kan bisa googling. Iya, bisa googling kan. Ya, itu kembali lagi ya untuk sahabat Surya. Untuk obat mending berobat ke dokter. Jangan sekali-sekali googling, jangan sekali-sekali beli sendiri di warung. Karena efek sampingnya tuh kita nggak akan pernah tahu efek sampingnya kan seperti apa, gitu. Oke, itu kan tadi untuk masalah pengobatannya dok ya, masalah penanganannya seperti apa. Lalu gimana sih caranya untuk kita bisa mencegah jangan sampai keluarga kita terinfeksi sama demam berdarah dok? Ya, ini menarik dan penting sekali karena pencegahan demam berdarah itu gampang dan murah langsung. Jadi konsepnya dulu diambil ya dok ya, preventif atau pencegahan adalah mencegah kita melakukan tindakan untuk mencegah kita agar tidak sakit. Kalau sakit namanya kuratif, yaitu untuk menyembuhkan. Jadi biasanya sahabat Surya mungkin banyak juga yang mengalami baru salah satu anggota keluarganya sakit demam berdarah atau tetangganya demam berdarah baru fogging, seperti itu tidak. Itu bukan preventif namanya. Jadi preventif itu adalah tindakan-tindakan mencegah agar kita tidak jatuh sakit. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai suatu program yang sangat bagus dok, 3M+. Ya, jadi itu menguras dan menyikat genangan air, menimbun barang-barang bekas, dan juga yang satu lagi adalah menutup genangan-genangan air. Ditambah plusnya adalah bagaimana kita mencegah agar nyamuk Aedes aegypti ini tidak berkembang biak. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini suka sekali di tempat yang kotor, genangan air itu suka. Jadi di Bali ini kan banyak nih yang menanam pohon apa sih yang namanya dok ya, yang ada air, teratai, ya teratai, di situ ada genangan airnya. Nah boleh saja, tetapi sarannya bisa ditambahin dipelihara ikan kecil untuk memakan dari jentik-jentik nyamuknya. Atau di tempat genangan air yang memang susah sekali untuk dijangkau, kita bisa taburin abate. Lalu jangan sampai ya sahabat Surya di kamar tidur biasanya karena mager, apalagi dokter misalnya pulang jaga, gantung-gantung baju sembarangan, itu merupakan tempat yang disenengin sekali sama nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Nah, tetapi 3M+ ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Contohnya kita udah nih strict nih lakukan 3M+, rumah kita bersih sekali, tetapi tetangga 2 rumah kita ternyata kotor, banyak genangan air, lalu banyak ada barang-barang bekas. Karena si nyamuk Aedes aegypti ini bisa terbang 100 meter dok. Jadi di tempat yang kotor itu dia bisa ke rumah kita dan menginfeksi keluarga kita. Jadi memang harus dilakukan secara serentak. Dan yang kedua, fogging itu hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Jadi jentik-jentik nyamuknya tidak dibunuh. Percuma saja fogging, yang mati adalah nyamuk dewasa. Kalau kita tidak melakukan 3M+, ya jentik-jentik nyamuknya bisa berkembang biak dan menjadi nyamuk dewasa. Itu dok, harus bersama-sama. Nah itu adalah upaya preventif ya untuk mencegah jangan sampai memang kita terinfeksi lagi demam berdarah. Nah apalagi kan memang sering ya tuh ya masyarakat tuh kan sering banget untuk menanam tanaman hidroponik. Dia ada genangan-genangan air, apalagi kan musim hujan itu. Nah ini kan sering nih selain di Bali atau mungkin tempat lain kan, apalagi kan negara kita kan adalah negara tropis ya dok ya. Sering memang ada hujan. Nah gimana caranya untuk kita aware kalau misalkan ini kan lagi musim hujan, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani seperti itu? Ya itu dia 3M+, yaitu kita jangan sampai ada genangan air. Kalaupun ada genangan air yang memang tidak bisa dihindari dan susah dijangkau, bisa disiasati dengan menaburkan bubuk abate atau memelihara ikan, dan sering-sering membersihkan, menutup genangan air tersebut sehingga tidak ada celah untuk si Aedes aegypti ini berkembang biak dok. Jadi itu yang paling penting sih. Oke, ngomong-ngomong mengenai masalah pencegahannya dok ya, ini kan
karena demam berdarah ini kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa penyebabnya adalah virus, dokter. Iya, benar. Ya, kebetulan kan kemarin habis dilanda nih, kita habis dilanda sama COVID. Lagi gencar-gencarnya adanya vaksin COVID, Iya, vaksin benar-benar. COVID. Nah, ini kan COVID kan sama ya, kurang lebih penyebabnya juga kan virus ya, dok ya. Iya. Nah, apakah sama nih demam berdarah juga? Apa ada vaksin ya, dokter? Oh ya, jadi ini berita yang sangat baik ya, sahabat Surya. Saat ini sudah ada tersedia vaksin demam berdarah dan di rumah sakit kita pun ada ya vaksin demam berdarah, dan vaksin ini sudah mendapatkan izin dari BPOM Indonesia maupun Badan Pengawas Obat di luar negeri. Jadi aman dan sudah mendapatkan izin rekomendasi dari Perkumpulan Dokter Anak dan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia. Nah, vaksin ini sudah melewati masa trial penelitian dengan skala besar di dalam ataupun di luar negeri, dan vaksin demam berdarah yang baru ini memang terbukti memiliki efikasi yang tinggi untuk mencegah seseorang terkena demam berdarah atau mencegah terjadinya demam berdarah yang berat sampai kematian. Jadi vaksin ini sudah terbukti seperti itu. Dan kabar baiknya lagi, memang vaksin ini kita tahu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa virus dengue itu ada 4 tipe ya dok ya, den 1, den 2, den 3, dan den 4. Jadi vaksin ini merupakan vaksin tetrapalen dok. Jadi sudah mengcover dari keempat subtipe dari demam berdarah ini. Meskipun backbone-nya dikatakan pada jurnal-jurnal adalah pada den 2. Tapi dia sudah mengcover keempat jenis virus ini. Jadi seperti itu. Jadi jika sahabat Surya, memang kita tidak bisa dipungkiri ya, kita hidup di Indonesia, mempunyai iklim tropis, di mana iklim tropis memang tempat yang disenangi oleh nyamuk itu berkembang biak. Ditandai oleh memang secara epidemiologis negara kita endemis dari demam berdarah, dan seluruh orang yang ada di Indonesia memiliki resiko yang sama terjadinya demam berdarah, tidak memandang umur, suku, jenis kelamin, sosial ekonomi, pekerjaan, kita mempunyai resiko yang sama. Jadi ini menurut saya kabar yang gembira sekali. Sudah ada rilis vaksin demam berdarah saat ini yang bisa mengcover usia 6 sampai 45 tahun ya dok ya, dan dapat disuntikan 2 dosis. Jadi yang pertama dan setelah itu bulan ketiga. Jadi seperti itu. Ya, jadi vaksinnya itu bisa kita berikannya 2 kali ya dok ya, ada boosternya ya. Iya. Lalu kemudian ini kan sambil kita ini ya, kebetulan memang di Surya Husada juga kita sudah ada tersedia vaksin untuk dengue virus. Seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Yunita, bahwa Surya Husada kita sudah ada untuk vaksin demam berdarahnya. Nah, ini kita memang teman-teman bisa mengakses, nanti bisa menghubungi salah satu nomor-nomor di bawah ini. Nanti misalnya dari Ibu Santi 0812 2818 448. Kemudian ada Ibu Intan 0811 3851 880. Atau mungkin teman-teman bisa mengunjungi link reservasi www.suryahusada.com. Ya, saya ulangi, www.suryahusada.com. Nah, itu teman-teman bisa mengakses untuk info link reservasinya. Jadi memang ini kan karena sebuah kabar gembira juga ya, kita bisa mendapatkan vaksin untuk demam berdarah, dan terlebih di Indonesia itu memang adalah kasus endemis, dokter. Kasus endemis di mana banyak yang masih struggle, apalagi memang daerah-daerah yang mungkin banyak daerah hutan atau mungkin daerah-daerah yang rentan terkena banjir atau hujan gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ini saya sambil kita ngobrol ya dok ya, ini mungkin saya lihat di IG apakah ada teman-teman yang bertanya ya. Coba kita lihat dulu. Coba dari atas apakah ada. Oh, banyak kali ini pertanyaannya. Ya, sebentar. Saya sambil lihat pertanyaannya.
Wah, Dokter Dani, selamat sore Dokter Angga. Mohon perutnya dikondisikan. Ya, mantap dok, dokter juga. Ya, oke, kemudian coba saya lihat dulu. Dokter juga harus vaksin loh. Ya, juga ini dok. Wah, ini apalagi emang nakes ya, memang harus ini. Ya, oh nggak apa-apa. Ya, 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 ya. Bentar. Eh, eh. Ini sambil kita jalan juga ya. Ini soalnya agak dokter. Oke, dari Dokter Dani Anggara 7. Izin bertanya dokter, tetangga saya tidak merasa demam, bahkan meriang juga tidak, cuma merasa sakit kepala dan badan pegal-pegal. Tapi ternyata dia menderita DBD. Mohon pencerahannya dokter. Iya, ya, kalau dilihat memang sebagian besar gejala dari demam berdarah virus dengue itu adalah demam akut. Ya, jadi kembali lagi bahwa memang ada simptom demam berdarah yang ringan. Mungkin hanya meriang-meriang saja, demamnya tidak terlalu dominan. Mungkin saja dia merupakan primary infection yang memiliki gejala yang ringan. Tetapi kalau memang sudah ada rasa lemas, ya rasa lemas, mungkin meriangnya juga sumber-sumber saja, nggak sampai demam, ada nyeri kepala, nyeri sendi, kita memang harus juga aware dan periksa ke dokter, dan mungkin akan dilakukan darah lengkap. Dari sanalah kita akan mengetahui ke arah mana diagnosisnya. Jadi tidak semua orang demam atau nyeri sendi itu demam berdarah, nggak juga. Nah, jika memang kita memiliki gejala-gejala dari virus, yaitu demam, nyeri kepala, nyeri sendi, meskipun mungkin demamnya tidak begitu berat. Jika kita ada di fase hari pertama sampai hari ketiga, kita bisa periksa NS1. Kalau dia positif, berarti pasien ini demam berdarah. Ataupun jika kita lihat kok trombositnya trennya menurun ya, jadi kita sudah pastikan pasien ini demam berdarah. Tetapi memang di kenyataan ya, semua penyakit itu ada yang tidak full blown dok. Jadi tidak semua yang di teori ada demam, ada ini, itu semua ada di pasien. Karena kembali lagi daya tahan tubuh seseorang dok. Ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, sekedar mengingatkan, ini kalau misalnya nanti ada hadiah untuk 5 pertanyaan yang terbaik. Ya, jadi untuk sahabat Surya yang sudah menyaksikan ini, ada kabar baik kalau misalnya kita punya hadiah untuk 5 penanya terbaik. Hadiahnya apa? Nanti akan diumumkan setelah di akhir live. Oke, saya lanjut dulu pertanyaan yang selanjutnya dok ya. Oke. Dari Harasmana 97. Dok, izin bertanya, apakah ada efek samping daripada vaksin dengue yang diberikan, seperti vaksin DPT yang berefek demam, atau tanpa efek samping, tidak ada demam atau kemerahan di area penyuntikan? Ya, jadi setiap vaksin itu pasti seseorang bisa menimbulkan kipi, ada juga yang tidak, yaitu ikutan pasca vaksin. Tetapi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dengan skala besar dan juga melibatkan banyak orang, dari vaksin virus dengue ini memiliki ikutan gejala setelah vaksin itu ringan. Mungkin ada yang demam, karena ini kan kita masukkan virus yang dilemahkan, demam, bisa lemas, seperti itu. Tetapi dari penelitian yang sampai saat ini tidak ada menimbulkan gejala berat setelah vaksin. Jadi gejala-gejala ringan, lemas, mungkin meriang, itu kan biasa karena efek dari antibodi kita. Tetapi sampai saat ini semoga ya penelitiannya akan terus berlanjut, dan sampai saat ini tidak ada
komplikasi berat yang diakibatkan oleh vaksin dengue ini. Tetapi memang orang-orang dengan karena kita tahu vaksin dengue ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi pada ibu hamil, ibu menyusui, sebaiknya kita tunda dulu. Pada pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti imunokompromis, itu juga kita tidak sarankan. Jadi kalau memang ada komorbid dan kalau ada ibu hamil dan seperti itu harus dikonsultasikan dulu kepada dokter ya sebelum vaksin, karena memang itu kontraindikasinya salah satunya. Lalu itu aja sih, tapi beda lagi kalau seseorang alergi terhadap vaksinnya, karena itu adalah kejadian yang tidak bisa dihindari, karena kita tidak tahu kan, kecuali dia memang ada riwayat vaksin sebelumnya alergi dan banyak memiliki daftar alergi, ya kita harus hati-hati dok. Tapi sampai saat ini sahabat Surya harus tenang, karena memang vaksin ini tidak ada data bahwa memiliki komplikasi yang berat setelah vaksin. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang untuk vaksinnya sendiri sampai saat ini belum ada ya dok ya data-data atau kasus di lapangan yang menyebabkan terjadinya komplikasi dari vaksin itu sendiri. Ya. Tapi tetap harus kembali lagi untuk sahabat Surya yang mungkin mempunyai komorbid seperti mungkin jantung, ginjal atau yang lain, tetap harus memeriksakan diri lagi. Iya. Ya, periksanya ke dokter Yunita. Ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Coba saya lihat lagi. Oke. Memang demam berdarah ini masih jadi momok ya. Benar, dokter. Jadi kayak apa ya, orang masyarakat tuh masih berpikir kalau demam berdarah adalah sesuatu yang yang ringan, yang kayak aduh udahlah saya cuma demam, ini udah hari keempat udah nggak perlu lagi. Bahkan kemarin sampai ada yang nggak apa-apa lah, ini sudah saya sarankan relatif udah ini harus rawat inap, kondisi hematokritnya seperti ini, trombositnya gini, harus rawat inap. Oh maaf, saya harus ikut acara keluarga, saya harus ada ibadah, saya ada ini gitu. Padahal kesehatan itu mahal ya guys ya. Semoga informasi yang kita berikan lebih membuat sahabat Surya lebih mengerti tentang demam berdarah. Ya. Nah, ini selanjutnya juga pertanyaannya. Selamat dari Kadeyanti. Selamat sore dokter, terima kasih infonya sangat bermanfaat bagi kami. Boleh bertanya Nggih, kalau sudah pernah terkena DBD, perlu vaksin lagi dokter? Berapa kali imunisasinya? Terima kasih dokter. Perlu. Jadi perlu sekali, karena yang saya bilang bahwa virus dengue ini pintar, dia mempunyai 4 tipe. Jadi kalau yang pertama terkenanya subtipe dan 1, nanti berikutnya dapat dan 2 dan 3 bahkan dan 4. Bahkan bisa 4 kali terkena demam berdarah. Dan ingat sekali lagi bahwa secondary infection jauh memiliki gejala yang berat daripada primary infection. Jadi penting sekali ya sahabat Surya, meskipun sudah terkena demam berdarah harus vaksin. Nah biasanya dari gejala sembuh demam berdarah kita tunggu 3 bulan untuk vaksinnya. Nah jadi memang penting ya, vaksin ini juga tidak melihat titer antibodi dari seseorang. Jadi mau yang tidak pernah terkena demam berdarah atau yang sudah pernah terkena 2 kali pun bisa divaksin. Beda sama yang sebelumnya, mungkin harus kita melihat titer antibodinya, dia tidak bisa pada secondary infection, tapi yang saat ini bisa. Ya, tidak melihat antibodi. Iya. Jadi sudah nggak depends on antibody karena sudah tercover semua ya dok? Iya benar. Dan ingat secondary infection memiliki gejala yang lebih berat. Ya itu mungkin untuk sekedar mengingatkan lagi bahwa secondary infection, apalagi extended dengue gitu. Ya karena kan kita selalu terfokus sama dengue shock syndrome. Padahal ada satu hal lagi yang lebih serem itu ya, adalah extended dengue. Iya. Jadi saya sudah pernah kena demam berdarah, ya udahlah ngapain vaksin gitu. Padahal itu bukan pengertian yang bisa kita ini gitu. Memang harus divaksin gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Minum dulu saya dok. Nggak apa-apa dok, sambil ini ya. Oke.
Izin bertanya dok, untuk mendapatkan vaksin kriterianya apa saja dok? Dan cara mendapatkannya, apakah perlu rujukan dari Vaskes 1? Terima kasih dok. Kalau misalnya untuk mekanismenya mungkin Dr. Angga bisa menjelaskan, Ya. tapi untuk kriteria klinisnya yang penting pada saat vaksin sehat, tidak memiliki gejala akut demam berdarah, lalu tidak sedang hamil, menyusui, dan pada pasien-pasien dengan adanya komorbid terutama penyakit imunokompromis, imunodefisiensi, itu memang harus konsultasi dulu ya, karena memang juga merupakan kontraindikasi juga, seperti itu. Oh. Kalau untuk mekanismenya mungkin Dr. Angga bisa Ya. menjelaskan. Ya. Nanti untuk mekanismenya sendiri memang teman-teman bisa mendaftarkan di website Surya Husada. Nanti ada customer service yang bisa dihubungi di sana di www.suryahusada.com. Ya, jadi nanti untuk masalah administrasinya, apakah dari fase satunya, ya nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya di sana. Ya, jadi bisa teman-teman bisa kontak ke sana. Oke. Iya. Kalau ini vaksinnya ditanggung apa tidak BPJS? Mungkin sahabat Surya juga harus tahu. Untuk vaksinnya sendiri nanti kan sebenarnya akan dijelaskan lebih lanjut ya via website atau nanti nomor-nomor yang tadi sudah saya sebutkan bisa dihubungi secara langsung dokter untuk masalah tanggungan BPJS-nya. Karena kan sebenarnya ini kan vaksin yang sangat berguna sekali dan sangat bermanfaat. Jadi investasi kesehatan itu tidak kalah pentingnya dari investasi uang ya. Itu kripto dok. Iya. Oke, saya lanjut pertanyaannya selanjutnya. Oke, ini dari live_streaming 999. Malam dokter, saya ingin bertanya, apakah vaksin boleh diberikan untuk orang yang memiliki riwayat sakit jantung, hipertensi, atau diabetes? Terima kasih, Dokter Yunita Cantik. Wah, mantap kali ini. Ya. Jadi kalau penyakit komorbid yang sampai saat ini adalah tidak bisa diberikan pada pasien-pasien hamil, pasien dengan imunokompromis, tetapi jika memiliki penyakit bawaan, memang harus konsultasi dulu ke dokter. Tapi sementara ini sih aman jika penyakitnya terkontrol. Tidak pada gula darah yang 600, yang tidak pernah tidak rajin berobat gitu, ya jelas kita tidak tahu mungkin memiliki ikutan vaksin yang berat. Jadi pada pasien-pasien dengan komorbid bisa diberikan vaksin, tetapi harus terkontrol ya. Tensinya pada saat ditensi 170 itu kan tidak bisa juga. Jadi komorbid bisa, karena memang pada pasien-pasien dengan komorbid juga kalau terkena demam berdarah juga benar-benar kita harus hati-hati ya. Jadi bisa diberikan pada pasien dengan komorbid, tetapi harus terkontrol. Beda lagi dengan penyakit imunokompromis dan sebagainya, memang tidak disarankan. Iya. Oke, jadi kembali lagi untuk teman-teman sahabat Surya yang punya penyakit bawaan atau yang harus dikontrol, memang harus dikontrol ya untuk hipertensinya, gulanya dikontrol per bulan ya, tiap bulan jangan sampai bolong. Ya, ada Dokter Yunita, silakan nanti memeriksakan langsung. Ada beliau praktek tiap hari di Surya. Iya. Oke, selanjutnya dari Sistawangi. Dokter Yunita, selamat sore. Izin bertanya dok, pada kondisi apa DB bisa menyebabkan infeksi otak dok? Dan gejala apa yang menandai DBD yang menyebabkan infeksi otak atau encephalitis dengue? Nah, ini. Ya, jadi sekarang kan kita sudah tahu ya bahwa demam berdarah itu, infeksi virus dengue itu tidak hanya bermanifestasi pada demam dengue, demam berdarah dengue, dengue shock syndrome, dan ternyata ada namanya expanded dengue. Ya, jadi memang virusnya sendiri dia akan memilih target organ yang akan dirusak. Jadi tidak ada jika misalnya pasien dengan komorbid mungkin lebih tinggi resiko terkena encephalopati dengue, itu tidak.
Jadi kita tidak bisa menjelaskan kapan pasien expanded dengue akan diserang livernya, akan diserang ginjalnya, ataupun akan diserang dari saraf-saraf otaknya. Jadi itu belum sampai saat ini belum ada, kita tidak tahu yang mana akan diserang oleh virus dengue itu. Tetapi apabila terjadi encephalopati dengue, yaitu di mana virus dengue sendiri berdampak pada otak dan sistem saraf kita, gejalanya itu dia akan letargi, lalu penurunan kesadaran. Kita lihat kalau GCS namanya, kalau dokter memeriksa itu akan menurun, itu kita hati-hati bahwa jangan-jangan ini adalah suatu expanded dengue. Ya, seperti halnya kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh expanded dengue ini, biasanya dia langsung saja terjadi penurunan dari fungsi ginjal tanpa melewati adanya syok, perdarahan, ataupun adanya dehidrasi berat yang biasanya kita tahu itu pemicu dari acute kidney injury itu. Tapi ternyata virus dengue sendiri yang menyerang dari ginjalnya. Iya, kira-kira seperti itu ya, Dok ya. Kita lanjut pertanyaannya dulu. Dokter Sista, sejawat saya. Oh iya, salam Dok. Iya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Sumantra Masna. Bu Dokter, jika berumur 46 tahun, apakah bisa vaksin, Dok? Batasnya sampai 46 ya. 45 ya. Batasnya sampai 45. Batasnya sampai 45 saat ini, dari terpacu pada penelitian yang ada, karena kita tahu dari epidemiologi yang paling sering mengenai virus dengue ini mengenai usia-usia produktif, yaitu dari jurnal-jurnal dikatakan usia 5 sampai 44 tahun, karena pada usia itu usia sekolah, usia sedang produktif bekerja, sehingga lebih banyak di outdoor. Nah, kalau 45 tahun kan memang usia produktif juga, tapi saat ini dari dari BP POM dan dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia memang batasnya 45 tahun. Jadi setelah lebih tua daripada 45 tahun sih tidak disarankan ya, karena kita terpacu pada itu. Ya, karena penelitiannya itu range umurnya adalah segitu. Mungkin nanti kalau ada penelitian-penelitian lebih lanjut dengan keamanan dan efektivitas dari vaksin dengue untuk usia di atas 45 tahun, mungkin seperti itu. Karena kan COVID juga awalnya lansia tidak boleh ya, tapi penelitian itu akan terus berjalan. Akan pasti dilakukan penelitian lainnya untuk range umurnya akan lebih diperpanjang, dan akan dilihat efikasi keamanannya. Jika memang sudah dinyatakan aman, komplikasinya tidak ada, ya kita harapkan di atas 45 tahun juga bisa ya divaksin. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang sih untuk saat ini belum ada mungkin penelitian ya yang untuk menjabarkan apakah vaksin ini bisa efektif untuk usia 45 tahun ke atas ya, Dok ya. Yang setelah 45 setelah 45 tahun ke atas, 46 ke atas. Nah, cuma bukan berarti memang itu merupakan kabar buruk ya untuk orang-orang yang karena ilmu kedokteran selalu berkembang. Ya, selalu berkembang, dan mungkin nanti akan ada penelitian selanjutnya mengenai untuk vaksin, karena ini kan memang kasusnya demam berdarah yang terus merambah ya. Tidak melihat usia seseorang. Benar, dokter. Gitu. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Dari Dokter Sistawangi, terima kasih Dok, jawabannya keren. Ada lagi nggak ya? Oh ini sama sih Dok, sore dari Iga Asri. Sore Dok, apakah lansia bisa diberikan vaksin DBD? Sampai itu saat sama ini ya. Belum ya. Kita menunggu penelitian berikutnya saja. Ya, oke, selanjutnya.
Oh, ini ada pertanyaan lebih ke arah berapa harga vaksinnya di Surya, Dok? Berapa kali divaksin? Soalnya saya takut disuntik, harus persiapan matang. Iya, iya, Ya, iya, digigit semut kalau kata iya. orang dulu bilangnya. Vaksinnya akan disuntikan 2 kali, ya, vaksin pertama dan 3 bulan setelahnya. Untuk harganya 770.000. ya, 770.000. ya. Ya. Ya, Nanti untuk sekali vaksin ya, Dok. sekali Ya. vaksin. Ya, itu investasi kesehatan Investasi. lagi-lagi ya, Dok ya. Dibandingkan kalau rawat inap bisa ICU aja bisa berjuta, Dok. Karena demam berdarah saat ini memang masih menjadi masalah sosial ekonomi, Dok. Bahkan berdampak sosial ekonomi bagi seseorang individu ataupun perusahaan. Iya. Ini ada pertanyaan yang sama juga, kalau umur rentang 46 sampai 50 ya, apakah bisa vaksin? Belum, saat ini belum. Saat ini belum bisa ya. Kita tidak tahu nanti ke depannya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dokter dari Cika Wacika, dokter izin bertanya, umur berapa yang boleh vaksin DBD, Dok? 6 sampai 45 tahun. 6 sampai 45 tahun ya, dokter ya. Oke. Ya. Oke, kira-kira karena mungkin waktunya sudah tidak mencukupi, untuk sahabat Surya yang mungkin mau bertanya lebih lanjut lagi, nanti bisa mengunjungi langsung ya ke Surya Husada, ke praktek dokter Yunita ya, dari hari Senin sampai Sabtu, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Khusus hari Selasa dan Kamis ya, Dok ya? Ada sore, ada yang sore dari jam 19.00 sampai 21.00. Iya. Oke, kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya kepada Dokter Yunita yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi kepada kami dan sahabat Surya. Ya, terima kasih. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Takeda yang sudah memberikan bantuan sponsor untuk terselenggaranya acara ini. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan, yang saya yakin pertanyaannya antusias sekali ya, dokter ya, banyak sekali pertanyaannya sudah kami tampung. Sayangnya memang nggak dapat kami bacakan satu persatu karena masalah waktu juga, nanti bisa dipertanyakan lebih lanjut lagi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas yang sudah membantu untuk kelangsungan acara ini. Nanti selanjutnya nanti akan ada pengumuman ya, yang tadi seperti saya bilang ada pengumuman untuk penanya terbaik. Ya, hadiahnya apa? Nah, ini yang saya bilang tadi di awal adalah pantau sampai live-nya berakhir. Hadiahnya adalah dapat voucher vaksin DBD. Oke, jadi nanti akan diumumkan via IG Story Live Surya Husada. Jadi untuk sahabat Surya yang mungkin belum follow akun Surya Husada, silakan di follow sekarang untuk dipantau apakah saya salah satu pemenangnya, bisa dilihat di story Surya Husada. Nanti akan diumumkan besok pagi, besok siang. Ya, kira-kira seperti itu. Saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Trinita yang sudah menyempatkan diri. Ya.